Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah ma syaa Allah kana ma lam yasha wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Subhanal malikil quddus Subuhun qudusur Rabbuna wa Rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami muliakan dengan segala rasa hormat, rasa ta'zim orang-orang tua kita, para petinggi, para pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo, Rumah Sakit Sawery Gading, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah harapan kita Allah alimkan kita dengan berbagai jalan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kita lanjut dalam pembahasan section yang kedua dalam fikih munakahah, yaitu tentang mahar. Maka kalau tahap ta'aruf telah dilewati dengan baik, sehingga kita pun juga sudah bisa mengukur dan menakar apakah tahap ta'aruf yang kita lewati sesuai dengan syariah dan sunnah, ataukah sesuai dengan kebiasaan adat atau kemauan kita sendiri. Maka tahap berikutnya adalah menentukan mahar. Tetapi terkadang persoalan hukum di dalam Islam dibenturkan. Hukum yang seharusnya digunakan oleh pihak laki-laki dibenturkan sehingga menjadi tameng oleh pihak perempuan. Begitupun juga sebaliknya, hukum yang seharusnya dipegang oleh perempuan justru malah dijadikan laki-laki untuk mempersenjatai, sehingga menjalankan agama dalam syariah dan sunnah hanya sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Semisal sudah masyhur sering kita dengarkan, sebaik-baik wanita adalah wanita yang murah maharnya, mudah pengurusannya, dan banyak anaknya. Karena kita membahas tentang mahar, terkadang dari pihak laki-laki, terutama kalau sudah mulai belajar ngaji, justru malah itu dijadikan
bersenjata untuk menyerang perempuan dan membentengi dirinya. Katanya wanita soleha, katanya sudah belajar agama, kuliah lagi di IAIN, anak ustaz, kok minta mahar yang tinggi-tinggi? Bukankah mahar, bukankah wanita soleha itu yang sebaik-baiknya adalah maharnya yang paling murah? Hukum ini berlaku untuk perempuan, bukan berlaku untuk laki-laki. Jangan malah kita benturkan. Karena sebaik-baik laki-laki ini adalah memberikan mahar yang terbaik kepada perempuan. Jadi hukum yang dilakukan, hukum yang harus diterapkan untuk laki-laki ini adalah memberikan mahar yang terbaik kepada perempuan. Wa atun nisaa shadaqatuhunna nihlah. Bahkan Al-Quran pun juga telah memerintahkan kepada kita semua, wa atuhunna, untuk memberikan kepada mereka perempuan. Jadi itu adalah haknya. Wa atuhunna nisa, kepada para wanita, shadaqatuhunna nihlah. Kata sedekah di sini untuk bab nikah diartikan dengan mahar. Jadi maksud daripada sadaqatuhunna adalah menunjukkan keseriusan, menunjukkan kesungguhan. Tetapi kalau di dalam ta'yin memperkuat kalimat itu dikatakan sadaqta, sungguh benar engkau. Atau kita ketika selesai membaca Al-Quran, sadaqallahul azim, maha benar Allah. Tetapi sadaqatuhunna ini adalah untuk membenarkan diri kita, kesungguhan kita, keseriusan kita dengan mahar itu. Maka sebaik-baik mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki ini untuk pembekalan untuk anak-anak kita dan pencerahan untuk kita. Sebaik-baik mahar yang diserahkan oleh laki-laki ini adalah dari hasil keringatnya. Makanya kalau anak kita sudah mulai dewasa, apalagi sudah berpikir ke arah itu, kita sudah harus kemudian menggalakkan dia, "Wih, belajar ki, cari uang nak, belajar ki, menabung nak." Kenapa? Karena kita menginginkan dia berada dalam tanggung jawab dan perasaan memiliki itu semakin kuat, sehingga sekiranya kita dari orang tuanya mampu untuk memberikan mahar yang terbaik atau bahkan memberikan uang panai yang tinggi, sekali lagi mahar tetap kita usahakan untuk diberikan oleh anak kita dari hasil keringatnya. Maka uang panai itu yang digunakan untuk walimatul urs, untuk pesta, boleh kalau itu yang kita mau ambil bagian. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Kenapa kemudian dianjurkan untuk memberikan mahar yang terbaik itu dari hasil keringat, dari hasil usaha seorang laki-laki? Diberikan tamsil. Bahkan alhamdulillah kalau di kampus ini masih banyak ditemukan mahasiswa-mahasiswa yang mana mereka memang ini mau mujahadah dalam kuliah. Mereka pandai membuat cemilan atau bahasa kita mungkin jalang kotek dan sebagainya. Mereka kalau malam dia buat itu, pagi-pagi dia tenteng keranjang ke kampus. Orang yang memang mentalnya luar biasa, dia tenteng keranjang ke kampus, dia jajakan, dia jual di kampus, yang mungkin banter-banternya paling untungnya 20-25 ribu dalam sehari. Terlebih lagi perkuliahan sekarang yang sudah syarat dengan IT. Kalau laptopnya pun juga ini ya harus versi 5.0 baru kemudian bisa terakses dengan semua aplikasi-aplikasi yang ada.
kuliah Zoom pun juga, kuliah virtual juga membutuhkan ya Android yang kapasitasnya lebih bagus. Maka mahasiswa yang tadi ini dari hasil penjualan cemilannya dia tabung, dia kumpul, ternyata satu semester baru bisa terkumpul. Dananya itu pun tidak banyak, ya paling banter 1.200.000, 1.500.000. Tapi sudah menganggap ini adalah usaha yang maksimal, sehingga dari duit 1.500.000 itu dia juga berusaha untuk mencari handphone atau laptop yang versinya bisa mengakses aplikasi yang sudah disiapkan. Karena dananya sekian cuma bisa beli yang second. Sudah second yang dibeli, mereknya merek Cina lagi. Ada satu orang, anak orang kaya, temannya juga satu kelas. Berpagi-pagi dia dikejutkan sama ibunya karena dimanja. Berpagi-pagi dikejutkan sama ibunya, langsung diberikan kado hadiah ulang tahunnya katanya, dari merek yang terkenal. Mungkin iPhone seri 15 sekarang, yang harganya sudah 20 jutaan. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita mau ambil pelajaran di sini adalah kedua mahasiswa ini jalan di kampus. Yang satu baru punya handphone bekas second dan merek China, harga murah 1.500.000. Yang satu handphone berkelas harga 20 jutaan. Sama-sama jalan. Kemudian ternyata dalam waktu bersamaan mereka bersinggungan atau tabrakan. Kedua-duanya handphonenya jatuh. Handphone second yang merek China ini diambil, kemudian dielus sama yang punya. Wih, kurang tidak apa-apa gini, tidak lecet ya, alhamdulillah. Yang handphone harga 20 jutaan tadi, karena handphonenya jatuh, akhirnya yang punya handphone ini malah handphonenya itu semakin diinjak, ditendang dan sebagainya. Kok bisa seperti itu? Padahal nominal harganya jauh beda. Mungkin kalau dikalikan sampai 10 kali masih lebih mahal handphone yang diinjak tadi. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada perasaan memiliki. Kenapa tidak memiliki? Karena tidak ada perjuangan di dalamnya. Maka sering kami beritahukan kepada mahasiswa kami, juga perlu kita berikan pembelajaran, pemahaman kepada anak-anak kita. Jangan bangga dengan mahar yang nominalnya besar, yang fantastis, tapi bukan dari hasil keringatnya. Kenapa? Karena seperti itu tadi. Handphone yang mahal karena bukan dari hasil keringat, tidak ada harga dalam pandangannya. Sehingga jangan salahkan hari ini, ketika dalam rumah tangga seseorang, istrinya buat salah sedikit saja, buat sambal kurang garam, buat makanan, buat minuman kurang manis, sudah langsung ngamuk, dia langsung ditendang, bahkan merajuk sama ibunya, ibu, tidak kusuka nih istriku, minta ganti. Kenapa? Karena dia tidak ada perasaan memiliki, tidak ada perjuangan di dalamnya. Sekali lagi, meskipun kita hari ini dari golongan kalangan orang-orang yang mampu, anak kita didik dalam perjuangan agar supaya perasaan memiliki itu kuat. Kalau dia dari hasil keringatnya sendiri, maka Masya Allah luar biasa. Terlebih lagi kalau sudah terbiasa membangun rumah tangganya ini dalam keadaan dalam syariah, setiap malam satu sama lain saling membangunkan dalam tahajud, maka malam hari itu dia bangunkan istrinya untuk tahajud, dia usap kepalanya, wah ini panas istri saya demam, berarti malam ini saya harus tahajud sendirian. Sehingga dia doa nangis. Begitu tahu istrinya sakit, orang yang punya perjuangan dalam mahar tadi, begitu tahu istrinya sakit, yang pertama kali hilang selera makannya adalah dia. Seolah-olah dunia ini sudah selesai.
tidak ada semangat dalam hidupnya lagi. Dia merasa kehilangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada perjuangan dalam mahar. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahar sekali lagi perlu diusahakan, dan usaha yang kita lakukan, usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita, seharusnya kita support mereka. Kalaupun kita tidak inginkan mereka itu bekerja di luar, bolehlah kemudian kita jadikan dia sebagai asisten kita, tenaga bantu kita. Yang kita berikan dia itu upah sesuai dengan upah pekerja yang lain. Maka menentukan mahar, meskipun itu berdasarkan kesepakatan, apalagi kalau perempuannya memang sudah ikut ngaji, anak-anak kita sudah ikut ngaji, maka insya Allah ketika ditanya, jadi perlu ditanya sama perempuan. Jadi setelah ta'aruf tadi, sebelum sampai kepada khitbah, sebelum sampai kepada pelamaran, ada namanya ta'aluf, untuk menyatukan perspektif, persepsi. Jadi ada, kalau bahasa kita apa ya, memanu-manu mungkin, mabalu cici kalau orang bahasa Bugis. Ada kesepakatan internal yang akan kita buat di situ, terutama sekali mengenai mahar. Kita sampaikan maharnya, ya sekian. Maka kita sebagai bapak yang punya tanggungan perwalian, beritahukan kepada anak kita berapa mahar yang kau mau, yang kau inginkan. Kalau dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada Fatimah, satu orang ulama dari Pakistan, beliau menyampaikan mudzakarah dalam bahasa Arab. Beliau jelaskan, kami memahami dari catatan kaki itu bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang sebaik-baik wanita adalah yang murah maharnya, maka dia beritahu kepada Fatimah, tidak menginginkan mendengarkan dari lisannya Fatimah untuk meminta mahar yang lebih berat daripada 1/4 gram perak. Hari ini kan keliru kita menganggap mahar itu semakin mahal dia, semakin tinggi dia, semakin fantastis dia, berarti derajatnya semakin mulia. Justru di akhirat itu yang paling mulia itu adalah yang paling murah maharnya. Maka kalau setiap wanita dia paham seperti itu, maka dia akan berlomba untuk kemudian mengambil mahar yang lebih murah daripada maharnya Fatimah. Tapi hari ini kan kita lihat kenyataan. Kalau dia sarjana, saya ini magister, mahar saya harus lebih tinggi. Kalau dia itu orang biasa, saya ini bangsawan, maharnya harus lebih tinggi. Kalau bahasa kita sifat copoki. Justru kepahaman dalam agama itu seharusnya meminta mahar yang paling murah. Maka makalah yang mengeluarkan kita daripada persoalan-persoalan yang bersifat mendasar, para wanita sebaiknya mengucapkan, ketika ditanya berapa mahar yang engkau minta, sebaiknya wanita mengucapkan, saya minta mahar yang tidak memberatkan abang dan tidak menghinakan, melecehkan saya. Kenapa? Karena memang mahar itu tidak ditentukan nominalnya, tidak ditentukan jumlahnya. Tetapi sebagai seorang laki-laki, pasti dari usaha yang sudah dia buat, dari tabungan yang sudah dia kumpul, dia sudah beritahu, dia sudah punya, insya Allah saya akan memberikan mahar yang terbaik. Sebenarnya itu yang perlu disepakati. Kemudian untuk persoalan uang panai, untuk persoalan uang belanja, sebaiknya itu jangan juga dijadikan sebagai penghalang dari niat baik, niat suci anak-anak kita. Ketika kami pernah di Solo melihat sangat luar biasa orang-orang di Solo. Mereka melakukan
musyawarah internal keluarga sehingga urunan. Maka tidak disebutkan mahar, tidak disebutkan uang panai di sana. Kenapa? Karena akan menjadi dilema, Pak. Akan menjadi dilema ketika uang panai itu disebutkan. Terlebih lagi kalau anak kita punya saudara perempuan. Jangankan saudara perempuan, saudara laki-laki saya itu akan menjadi dilema. Ketika kemudian uang panai itu disebutkan menjadi kebanggaan, bisa jadi menjadi penghalang rezeki dan jodoh bagi adiknya. Ada tuh kasih juga orang yang sudah simpati, sudah baik hati, tapi kepada adiknya bilang, kalau maharnya kakaknya 200 juta, pasti adiknya minta lebih mahal lagi. Akhirnya ya, kalau bahasa istilah anak muda mundur alon-alon. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang panai atau uang belanja ini tidak perlu disebutkan. Yang perlu diperdengarkan, yang perlu disepakati dan diperdengarkan itu adalah mahar. Tetapi pihak keluarga laki-laki, orang tuanya laki-laki, pasti juga sudah punya persiapan dan kita bisa tahu kemampuannya dia. Kita bisa tahu takaran kemampuannya. Banyak faktor yang kemudian nanti bisa menjadi fitnah di belakang ketika uang panai disebutkan. Dan banyak maslahat manfaat yang akan kita dapatkan ketika uang panai tidak disebutkan. Anggaplah uang panai disebutkan 200 juta. Dan itu sudah viral, semua orang tetangga, kampung dan sebagainya dia tahu. Tapi pada saat orang datang di pesta dia lihat, dekorasinya biasa-biasa saja. Pestanya sederhana, cateringnya juga begitu. Orang kan mereka itu lebih jeli dalam kalkulasi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau nanti ternyata uang panai itu tidak sesuai dengan keadaan pestanya, akhirnya kan jadi fitnah di luar. Orang-orang bilang, nah bisnis kayaknya anaknya, nah ambil mamanya itu, paling habis cuma sekian saja, separuhnya itu diambil sama mamanya. Ini kan menimbulkan fitnah. Orang berdosa dengan sebab kita. Alangkah luar biasanya ketika kemudian uang panai tidak disebutkan. Yang pertama akan menutupi aib calon keluarga kita yang akan masuk dalam rumah kita. Kemudian yang kedua akan mewujudkan musyawarah yang baik internal keluarga kita. Anggaplah uang panai 30 juta Pak bisa mengalahkan uang panai 200 juta. Kalau kita musyawarahnya bagus, uang panainya cuma 30 juta, tapi tidak disebutkan. Maka setelah selesai prosesi khitbah dan pelamaran, kita kumpulkan semua keluarga. Sehingga nasihat-nasihat agama, sentuhan-sentuhan agama ini perlu kemudian dijadikan muqaddimah. Baru kita beri latar belakang, alhamdulillah, prosesi khitbah sudah selesai. Anak kita ini akan menikah, keponakan kita ini akan menikah. Tetapi kita sebenarnya keluarga kita kalau dikumpulkan baru bersepupu saja sudah jumlahnya ribuan. Kalau mereka bersepupu saja ini sudah ribuan, berarti kita harus membuat undangan dan catering ini sekitar 2.000-an. Sementara dana kita ini masih minim. Kepekaan dalam rumah tangga ini sangat luar biasa. Dan di situ juga kita ukur diri kita. Adakah kita merasa peka? Apa yang harus saya berikan? Kontribusi apa yang saya harus berikan? Ketika ada keluarga dekat saya, keponakan saya, lebih-lebih kalau memang dia itu adalah cucu saya, yang dia itu menikah, apa kontribusi yang saya berikan? Maka kalau kita dudukkan mereka dengan baik, insya Allah, orang yang memang terpanggil hatinya, dia akan angkat tangan. Kalau begitu insya Allah saya tanggung gedungnya. Yang lain angkat tangan, saya tanggung cateringnya. Yang lain angkat tangan, saya tanggung undangannya. Boleh jadi uang 30 juta itu tidak bergerak. Sehingga orang-orang datang takjub, Allah ini keluarga besar memang dia. Pestanya ini luar biasa. Berarti laki-lakinya ini bukan orang biasa juga. Di hari pertama pernikahan anak-anak kita sudah menutupi aib calon anggota keluarga baru di rumah kita, dan kita telah mengangkat derajatnya. Sehingga mereka pihak laki-laki ketika datang
untuk prosesi nikah, mereka sudah takjub dengan sendirinya. Allah Akbar, setahu saya cuma 30 juta yang diserahkan. Kok seperti ini? Mereka akan tersanjung, mereka akan takjub. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan fadilah yang luar biasa. Di dunia dan di akhirat kita akan dapatkan itu, karena Rasul menjelaskan, man nafasa am mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasahu Allahu anhu qurbatan min qurabil akhirah. Jadi sebenarnya salah satu maksud kita bekerja dengan giat, bekerja dengan bulat, kita kumpulkan itu bukan untuk kita saja dan keluarga saja yang merasakan. Karena orang yang paling kaya, orang yang sebenar-benarnya orang kaya ini adalah orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kekayaannya, orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada pangkatnya. Berarti itu adalah orang kaya yang sebenarnya. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul menjelaskan, man nafasa am mu'minin, barang siapa yang memudahkan urusan-urusan saudaranya yang mukmin, qurbatan min qurabid dunya, yang seharusnya itu menjadi kesusahan baginya dalam urusan-urusan dunianya, nafasahullahu anhu qurbatan min qurabil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut dimudahkan urusannya oleh Allah, diringankan urusannya oleh Allah daripada semua kesusahan sampai di akhirat. Kesusahan pada saat kita sakaratul maut, kesusahan pada saat kita di alam barzakh, kesusahan setelah alam berikutnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita meringankan, memudahkan urusan daripada saudara-saudara muslim kita. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesi ta'aruf sudah dilewati dengan baik. Prosesi ta'aluf untuk menyatukan perspektif, menyatukan visi misi, menyatukan, membuat kesepakatan. Kalau itu sudah bisa kita jalani dengan baik, maka tahap selanjutnya baru kita menentukan kapan nantinya kita akan melakukan prosesi khitbah, namanya walimatul khitbah. Sebenarnya secara internal, secara ke dalam sudah kita buat deal, sudah ada kesepakatan. Maka sebenarnya walimatul khitbah ini adalah kesunahan untuk memperdengarkan kepada halayak ramai tentang kesungguhan, keseriusan daripada pihak keluarga laki-laki, yang mana mereka akan datang secara resmi dan kita juga akan sambut secara resmi. Jadi tahapan yang baik ini akan memuluskan prosesi khitbah. Kan aneh Pak, kalau nanti di prosesi walimatul khitbah baru negosiasi tawar menawar. Saya tak mau kalau begitu, begini. Itu sudah ketahuan Pak. Sehingga terkadang kami ketika diminta untuk menjadi penasihat atau memberikan tausiah dalam walimatul khitbah, bertanya dulu, bagaimana kesepakatan? Kalau tidak ada kesepakatan, kemudian yang digunakan sebagai juru bicara dari pihak laki-laki, juru bicara dari pihak perempuan adalah orang yang memang kepahaman agamanya itu ya masih disandarkan kepada gengsi, tumanauzubillah, sulit jadinya. Boleh jadi malah tidak akan menemukan titik temu. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kesepakatan itu sudah ada, maka kita tinggal memberikan saja ya pointer-pointer catatan yang telah disepakati untuk kemudian diperdengarkan sama halayak ramai. Meski demikian, yang perlu digarisbawahi adalah tidak perlu memperdengarkan, mempublikasikan tentang uang panai atau uang belanja. Mahar menjadi syarat untuk disepakati dan diperdengarkan sama yang lain. Tetapi sebahagian makalah juga menjelaskan, ketika memberikan mahar, sebaik-baik mahar yang diberikan ini adalah yang memberikan manfaat, yang tidak mengalami nilai penyusutan, dan dia itu kemudian bisa menjadi simpanan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin pernah kita lihat, karena kami sendiri pernah melihat, bahkan mengalami hal yang sangat luar biasa.
Ada mahar yang sudah berpindah 4 keturunan, mulai daripada buyutnya ke kakeknya, ke ibunya, sampai ke dia. Dulu buyutnya dapat mahar itu dari mbahnya, kemudian ternyata neneknya juga dapat mahar itu dari kakeknya, ibunya dapat mahar itu dari bapaknya, kemudian diberikan lagi kepada anak laki-lakinya. Ini adalah harta yang berkah, ini adalah mahar yang berkah, mahar yang berkah. Mungkin sering kita lihat orang-orang tua kita punya uang emas dengkol, yang itu beratnya rata-rata di atas 25 gram, yang pada zaman dulu 4 generasi sebelumnya mungkin harganya cuma 20.000 pada masa itu. Sehingga buyut kita dulu bisa memberikan itu, kakek kita juga menerimanya, dan luar biasa. Begitu dia lihat cucunya yang pertama, anak laki-lakinya yang pertama yang mau menikah, maka seorang ibu yang mengikhlaskan maharnya untuk kemudian dia wariskan, dia hadiahkan kepada anak laki-lakinya, sehingga itu juga yang dia jadikan maharnya. Ini luar biasa. Akhirnya berlipat, anaknya sendiri tadi sudah punya tabungan, ditambah lagi dengan hadiah dari ibunya, sehingga kemudian mahar itu semakin hari, semakin tahun, semakin diwariskan, semakin bertambah jumlahnya. Jadi nampak keberkahan dari situ. Oh, dia terima dari buyutnya nenek kita, kemudian diserahkan ke bapak kita jadikan mahar ke ibu kita kemudian berikan lagi ke kita kemudian jadikan mahar lagi kepada istri kita nanti berikan lagi itu kepada, hadiahkan kepada anaknya. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, wah ternyata ada pertalian yang kuat. Ya, emosionalnya, perjuangannya ada di situ, dan kita menjadi bahagian kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan bagi mereka, orang-orang yang terlibat dalam prosesi walimatul khitbah, sehingga nanti kalau anak-anak mereka menjadi alim ulama, menjadi hafidh-hafidhah, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita duduk tenang saja, ya, kita terbaring di alam barzakh, kita istirahat di sana. Mereka sibuk belajar Quran, mereka sibuk membaca Quran, kita mendapatkan transfer amal pahala dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tahapan ta'aluf ini adalah tahapan yang juga menjadi perhatian kita sebelum masuk di khitbah, sehingga nanti khitbahnya bisa mulus, tidak ada lagi yang diperselisihkan di situ, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Dan nanti pada saat khitbah itu ada poin-poin tertentu yang juga tidak boleh diabaikan. Ya, seperti menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tausiahnya, kemudian membuat kesepakatannya. Untuk materi kita tangguhkan dulu. Setelah ini kita masuk ke section interaktif tanya jawab. Sekiranya ada yang masih perlu dijelaskan, yang belum dipahami, atau kendala-kendala yang kita dapatkan di lapangan, di rumah tangga kita, kita sempurnakan dulu dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak kita lanjutkan dengan section tanya jawab.